Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali, berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan bagi ibu bapak yang bergabung pada kesempatan kali ini menjadi amal ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan hadis dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Nah, sebenarnya kita masih melanjutkan pembahasan Rabu yang kemarin. Ini terkait dengan hukum bunuh diri ya. Nah, kami akan share terlebih dahulu materinya. Ya. Hadis yang ke-72 sekarang ya. Nah, mudah-mudahan bisa terlihat. Ya. Bab masih terkait dengan bunuh diri. Ini bunuh diri ini bagian dari dosa besar, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hakikatnya nyawa ini adalah milik Allah, pemberian Allah, sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang diberikan kewenangan untuk menghilangkan nyawa seseorang melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bagi mereka yang berusaha untuk mencelakakan dirinya, untuk membunuh dirinya, maka hakikatnya dia telah merampas hak Allah. Sehingga wajar di hadis yang sebelumnya kita bahas, mereka yang mati karena bunuh diri itu mendapatkan siksaan yang berat di dalam neraka. Ya, walaupun keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama mereka meninggal dalam keadaan iman, ya selama itu pula mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Tapi yang jelas mereka yang meninggal dalam keadaan membunuh dirinya itu mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasus bunuh diri ini terjadi pula di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini terjadi pada seorang Muslim yang berjihad di jalan Allah. Nah, kita bisa baca dalam hadis yang ke-72. Haditsu Sahli bin Sa'id As-Sa'idi, yaitu hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikuna. Rasul bertemu dengan kaum musyrikin. Faqatatalu, maka mereka pun melakukan peperangan. Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi, maka ketika Rasul hendak kembali kepada pasukannya, wa malal akharun, dan yang lain pun kembali bergabung dengan pasukannya, ila askarihim, wa fi ashabi Rasulillah, ada
di antara sahabat Rasul yang berusaha untuk tidak membiarkan musuh itu lari, sehingga la yada'u lahum syadzatan wala fadatan, tidak satu orang pun yang dibiarkan untuk selamat, illa taba'ahu yadribuha bisayfihi, tidak satu pun musuh yang dibiarkan lari, melainkan ia mengikutinya lalu memukulkan pedang kepadanya. Faqalu, maka para sahabat pun berkata, perkataan sahabat ini memuji ya orang tersebut, ma ajza'a minnal yauma ahadun, wah itu fulan gak ada tandingannya katanya, dia sosok yang berani, dia sosok yang hebat, dia sosok yang kuat, tidak satu pun musuh dibiarkan lari melainkan disambet oleh pedangnya sendiri. Kama ajza'a fulan. Akan tetapi jemaah sekalian, ketika para sahabat memuji orang ini, tiba-tiba Rasul bersabda, amma innahu min ahlin nar, ketahuilah kata Rasul, dia itu penghuni neraka. Maka ada seseorang yang termasuk kaumnya berkata, ana sohibuhu, aku penasaran nih apa yang disampaikan oleh Nabi. Di sisi lain para sahabat memuji kehebatannya dalam berjihad, tapi di sisi lain Nabi mengatakan dia penghuni neraka. Maka salah seorang dari kaumnya ini berkata bahwasanya ana sohibuhu, aku akan mengikutinya, aku akan bersamanya. Qala fa kharaja ma'ahu kullama, maka sahabatnya ini pun berusaha untuk mengikuti orang tersebut. Setiap kali orang tersebut berperang, berjihad, maka dia ikuti, dia berada di sampingnya. Wa idza asra'a asra'a, faqala fajuriha rajulu jurhan syadidan, maka didapatilah ya suatu hari si rajul ini, orang ini dia terluka dengan luka yang menganga. Fasta jalal maut, maka kematian hampir saja mendatanginya. Fawadu'a nasla sayfihi bil ardi, lalu dia meletakkan gagang pedang di atas tanah, wadzubabahu baina sadyaihi, dan meletakkan ujung pedang di dadanya. Tsumma tahamala ala nafsihi, kemudian dia menusukkan dirinya ke pedang tersebut. Faqatalam nafsahu imtina, orang ini dia melakukan bundir alias bunuh diri. Fakharaja rajul ila Rasulillah, maka sahabatnya ini pun akhirnya keluar dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Qala wa madzaka, apa yang terjadi pada kamu, kata Nabi. Kemudian orang ini pun berkata, arrajulu alladzi dakarta anifan, orang yang engkau katakan bahwa dia adalah penghuni neraka. Ya, ternyata apa yang engkau katakan benar. Walaupun sebelumnya setiap orang memujinya, membesarkannya. Aku melihat sendiri, katanya, orang ini dia ketika sakit parah, dia meletakkan gagang pedang ke tanah, kemudian dia menancapkan ujung pedang ke dadanya. Lalu dia pun melakukan bunuh diri. Fastajala al-mauta. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, apa yang dikatakan oleh Nabi kita ketika mendengar kabar seperti itu? Ya tentunya Rasul, beliau mengetahui sebelumnya karena mendapatkan wahyu, ya. Tidaklah Rasul mengetahui peristiwa yang terjadi di kemudian hari, melainkan berdasarkan wahyu, berdasarkan informasi entah itu dari Jibril atau Allah campakkan wahyu ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mendengar peristiwa itu, apa yang dikatakan oleh Nabi? Inna rajula la ya'malu amala ahlil jannah. Sesungguhnya seseorang itu, kata Nabi,
sungguh dia melakukan suatu amalan penghuni surga, dan nampak dalam pandangan manusia dia adalah penghuni surga atau calon penghuni surga, padahal kata Nabi wahwa min ahlin nar, padahal dia sesungguhnya adalah penghuni neraka. Wa inna rajula la ya'mal, dan sesungguhnya ada orang yang melakukan amalan yang nampak seperti amalan penghuni neraka, dan manusia pun boleh jadi mencelaknya, menghardiknya, mengutuknya. Wa huwa min ahli jannah, padahal dia termasuk penghuni surga. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi memberikan pelajaran kepada kita terkait dengan dosa bunuh diri. Meskipun selama hidupnya orang ini berjasa untuk agama, membela agama, tapi ketika di akhir hayatnya dia lebih membunuh dirinya karena penderitaan yang tidak dia bisa bersabar di dalamnya, maka dia dipastikan oleh Nabi adalah ahlun nar, penghuni neraka. Nah, hadis ini jemaah sekalian sebenarnya menjadi pelajaran yang besar bagi kita. Tidak boleh kita menetapkan bahwa orang itu masuk surga atau neraka melainkan berdasarkan wahyu, ya, melainkan berdasarkan wahyu. Oleh karenanya kalau kita mendapati ada orang yang solih luar biasa, misalkan ya, kita kagum terhadap akhlaknya, keilmuannya, kita tidak boleh mengatakan bahwa oh itu orang pasti masuk surga, enggak boleh. Yang kita bisa lakukan hanya berharap semoga orang itu menjadi penghuni surga. Ada kalanya memang kita menetapkan seseorang menjadi ahli surga karena berdasarkan wahyu. Contoh, Rasul pernah mengabarkan 10 orang sahabat sebagai ahli surga, penghuni surga. Rasul pun pernah menyampaikan kepada Khadijah, cucunya Hasan dan Husain sebagai ahli surga. Ya tentunya kita tidak menafikan hal itu. Bahkan secara umum para sahabat yang berjuang bersama Nabi meninggal dengan membawa iman, mereka ahli surga semuanya, gitu. Nah, kita dapat informasi seperti itu lantaran berdasarkan wahyu. Nah, demikian hanya ketika kita menetapkan bahwa fulan bin fulan adalah ahli neraka karena berdasarkan wahyu juga. Contoh di dalam Al-Quran Allah bercerita terkait dengan Fir'aun, ya. Fir'aun tiap pagi dan sore diperlihatkan tempat kediamannya nanti di hari kiamat, yaitu di dalam api neraka. Maka kita mengatakan bahwa Fir'aun itu ahlun nar, penghuni neraka. Nah, demikian hanya Abu Lahab, demikian hanya kaum musyrikin yang meninggal di perang Badar, yang meninggal di perang Uhud lantaran memerangi umat Islam, mereka adalah penghuni neraka. Dan kita tidak ragu terhadap itu semua. Akan tetapi kalau kita saksikan di zaman sekarang jemaah sekalian, kita melihat ada orang kafir bahkan, ya, atau orang jahat. Kita tidak boleh menetapkan bahwa oh itu penghuni neraka. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa orang yang kita anggap penghuni neraka di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam, taubatnya diterima dan dia menjadi muslim yang baik? Gak ada mengetahui terkait dengan masa depan atau kondisi manusia di hari esok seperti apa, gak ada. Seperti hanya kita tidak bisa menjamin diri kita masuk surga atau kita selamat dari api neraka, tidak. Yang bisa kita lakukan adalah berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, orang yang melakukan bundir selama dia orang yang beriman, maka tetap jenazahnya diurus sebagaimana kaum muslimin pada umumnya. Ya, kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, hantarkan jenazahnya ke kubur, ya. Ya, walaupun ada kalanya bagi tokoh agama dalam kasus ini
untuk memberikan efek jera kepada masyarakat atau peringatan besar kepada mereka, tokoh agama tidak menyolatkannya boleh. Sebagaimana Rasul pernah tidak menyolatkan orang yang bunuh diri, atau Rasul tidak mau menyolatkan orang yang memiliki hutang, yang meninggal dalam keadaan hutangnya tidak dibayar. Ya, kata para ulama, ini sebagai pelajaran bagi umat manusia akan perbuatan dosa yang dilakukannya. Akan tetapi jemaah sekalian yang Allah muliakan, bagi masyarakat umum, bagi kaum muslimin, meskipun orang itu bunuh diri, kalau dia tetap seorang muslim, tetap jenazahnya harus diurus sebagaimana kaum muslimin diurus sebagaimana layaknya orang Islam. Nah, kemudian hadis ini juga menjadi pelajaran bahwasanya tidak boleh kita hanya menilai seseorang dari zahirnya saja, atau menetapkan kecelakaan, kebahagiaan, atau kediaman akhir di akhirat nanti hanya sebatas zahir. Karena boleh jadi orang yang kita anggap sebagai penghuni surga, dia adalah ahli neraka. Atau orang yang kita anggap sebagai ahli neraka, padahal dia adalah calon penghuni surga. Mata kelamun mendakan jami anu soleh, tekenging fanatik teuing. Lamun mendakan jami anu toleh, ya, orang yang jahat jangan terlalu benci, ya. Bencilah hanya sebatas perbuatannya saja. Jangan membenci orang-orangnya. Kita nggak tahu apakah mereka esok atau lusa mendapatkan hidayah dari Allah atau tidak. Lalu bagaimana kalau orang yang kita kutuk selama ini ternyata Allah menghendaki hidayah bagi mereka dan mereka menjadi muslim yang baik, bahkan kebaikannya melebihi kita yang muslim sejak lahir, ya, atau yang berasal dari keluarga yang baik sejak kita lahir. Wa inna rajula la ya'malu amala ahlin nar fi ma yabdu linnasi wa huwa min ahlil jannah. Nah, kemudian ibu bapak yang Allah muliakan, loncat ke sini. Kita lanjutkan. Bentar, sekedar. Ya, masih ada satu hadis lagi terkait dengan hukum bunuh diri ini. Hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum, ada orang sebelum kalian, kata Rasul, rajulun bihi jurhun, dia memiliki luka atau dia terluka, fajazi'a, maka dia pun goncang, ya, stres, depresi, ya, fa akhadha sikinan, lalu dia pun mengambil sebuah pisau, fahazza bihi yadahu, kemudian dia memotong tangannya, fama raqa adamu, maka darah pun tidak berhenti mengalir dari tangannya sampai dia meninggal. Kemudian Allah Ta'ala berkata, badaroni abdi binafsihi, hambaku, kata Allah, mendahuluiku terhadap jiwanya, haramtu alaihi jannah, aku haramkan surga untuknya. Nah, ini sanksi bagi mereka yang melakukan bundir atau bunuh diri. Nah, sebagian ulama dengan melihat hadis ini ada yang berkata bahwa orang yang bunuh diri mereka kekal di dalam neraka. Tetapi ini pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang kuat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang bunuh diri selama masih membawa iman, maka masih ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di puncak penderitaan? Ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah yang besar? Maka ketahuilah jemaah sekalian, bahwasanya
Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan ujian kepada hamba-hambanya, Allah telah mengukur bahwasanya ujian yang diberikan tidak akan melampaui kemampuan hamba itu untuk bersabar. Jadi saat Allah memberikan ujian kepada kita, Allah tahu bahwa kita mampu untuk melewatinya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permasalahan kepada kita, Allah tahu bahwa kita punya potensi untuk mencari jalan keluarnya. Akan tetapi memang sebagian manusia tergesa-gesa ingin menyelesaikan masalah secara instan, sehingga dia mengambil jalan pintas, ya. Kalau terkait ujian harta, dia terjerumus kepada harta yang diharamkan. Kalau terkait dengan hubungan biologis, maka dia terjerumus kepada perbuatan zina. Kalau terkait dengan ujian sakit, dia akhirnya terjerembab kepada sifat putus asa yang menjadikan dia mengakhiri hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya, ya. Taruh misalkan ketika orang sakit, maka bagi seorang muslim tentunya sakit yang ada itu bagian dari kifarat dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan. Demikian hanya ketika orang meninggal dunia, rasa sakit saat sakaratul maut bagi orang mukmin itu kifarat bagi dosa dan kesalahannya. Termasuk kata Ibnu Taimiyah, azab kubur bagi mukmin itu kifarat dosa bagi dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan bahwa hamba ini ketika di hari kiamat nanti dibangkitkan dari alam kuburnya, datang menghadap Allah dengan tidak membawa dosa sedikit pun. Oleh karenanya ada kalanya, ya, ampunan Allah itu ada dengan syarat. Di antawisna nyata sabar nalika mayunan ujian, ya. Di antaranya ialah sabar ketika menahan penderitaan. Dan bagian dari kasih sayang Allah jemaah sekalian, ketika Allah sudah sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Allah akan menguji keimanannya. Maka saat datang ujian, Allah akan melihat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Oleh karenanya janganlah kita menjadi orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita ditimpa ujian seperti hanya sakit, jangan pernah kering lisan kita dari membaca istighfar, tasbih, tahmid, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau ditimpa musibah, yaitu sakit selama belasan tahun, diuji dengan sakit selama belasan tahun. Apa yang beliau ucapkan? Inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Rob, sesungguhnya aku sedang ditimpa kesulitan, dan sesungguhnya engkau adalah Rob yang maha penyayang. Ini ujian yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam, tetapi Nabi Ayub tidak putus asa. Justru di lisannya terucap pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam ketika diuji dengan ditelan oleh ikan masuk ke dalam perut ikan, apa yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengakui akan ketauhidan Allah, mengakui akan kesalahan diri, mengakui akan dosa yang diperbuat. Itulah yang harus kita lakukan ketika ditimpa ujian, sakit dan yang lainnya. Bukan putus asa, gitu ya. Bukan putus asa. Nah, ibu bapak sekalian yang Allah muliakan, berikutnya ialah larangan keras gulul. Gulul itu dari segi bahasa artinya khianat. Nah, kalau dalam hadis ini konteksnya ialah gulul berkhianat dalam peperangan. Bentuknya ialah mengambil ghanimah, harta rampasan perang yang belum dibagikan. Jadi gini jemaah sekalian,
bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya ghanimah itu halal. Beda hanya dengan umat-umat terdahulu. Ghanimah itu hukumnya haram. Tapi bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ghanimah itu halal. Ghanimah itu ialah harta rampasan perang saat kita berhasil memukul mundur atau mengalahkan musuh. Ya. Nah, biasanya kan perang zaman dahulu, mungkin zaman now juga gitu ya. Yang namanya musuh itu membawa perlengkapan, segala dibawa. Baik itu kendaraannya, baik itu makanan minumannya, pakaiannya, atau perbekalan yang lainnya. Ketika mereka kalah, ketika mereka lari, otomatis harta mereka ditinggalkannya di medan peperangan. Maka harta yang ditinggalkan oleh orang kafir ketika perang itu istilahnya ghanimah, dan ghanimah itu hukumnya halal bagi kaum muslimin. Tapi aturannya yang namanya ghanimah itu, jemaah sekalian, harus menunggu amir atau pemimpin perang dia membagikannya. Jadi jangan sampai ada pasukan, taruh misalkan ya, ada seorang pasukan dia mengejar musuh, kemudian musuhnya lari meninggalkan harta benda, lalu ia masukkan harta itu ke dalam saku bajunya, ke dalam kantungnya, tanpa terlebih dahulu dikumpulkan atau bilang dulu kepada pimpinan perang. Nah, ini nggak boleh. Orang yang menyembunyikan ghanimah sebelum dibagi, maka dia telah melakukan gulul atau telah melakukan pengkhianatan, dan ini hukumnya haram ya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Iftatahna Khaybar." Ketika kami memenangkan perang Khaybar. Nah, sebenarnya di Khaybar itu perang dingin ya. Tidak terjadi adu pedang atau duel berhadap-hadapan, tidak. Khaybar itu nama suatu daerah kurang lebih 150 kilo dari kota Madinah yang dulunya itu ditinggali oleh orang Yahudi. Nah, orang Yahudi di zaman Nabi hampir semuanya melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah. Maka ada 3 kabilah Yahudi, diantaranya Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, semuanya diusir dari Madinah. Nah, kemudian mereka pun mendapatkan tempat yang aman, yaitu di Khaybar. Di Khaybar itu terkenal dengan bentengnya yang kokoh, gitu ya. Maka pada saat itu Yahudi yang melarikan diri ke sana dikejar oleh Nabi. Dan orang Yahudi yang bersembunyi di benteng Khaybar dikepung oleh kaum muslimin selama berhari-hari. Akhirnya mereka pun menyerahkan tampuk kekuasaan, termasuk hanya harta benda yang ada di dalamnya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ceritanya ketika perang Khaybar, walam nam zahaban wala fiddatan. Pada saat itu ghanimah yang kami dapatkan, kata Abu Hurairah, bukanlah dinar ataupun dirham. Innama ghanimna al-baqara wal ibil wal mata wal hawaid. Sesungguhnya ghanimah yang kami dapatkan berupa sapi, unta, kemudian barang-barang perabotan rumah tangga, termasuk halnya kurma, pohon kurma. Itu di Khaybar itu banyak sekali pohon kurma, jemaah sekalian. Tsumman sarafna ma'a Rasulillah. Kemudian kami pun pergi bersama Nabi menuju ke Wadil Qura. Ini suatu tempat ya, lembah Qura. Wa ma'ahu abdun lahu yuqalu lahu Mid'am. Dan bersama kami, kata Abu Hurairah, ada seorang hamba sahaya laki-laki yang bernama Mid'am. Di mana Mid'am ini dihadiahkan ahadu Bani Dobab, dari salah satu Bani Dobab. Fabainama huwa yakhuttu rahla Rasulillah. Ketika dia mempersiapkan pelana kuda atau kendaraan Nabi, ya, irja'ahu sahmun airun. Tiba-tiba Mid'am ini ditembak oleh busur panah, ya.
entah dari mana datangnya. Mungkin kalau istilah sekarang peluru nyasar, ya, terkena peluru nyasar. Si Mid'am teh, ya, Mid'am terkena peluru nyasar. Lalu akhirnya dia meninggal dunia. Pada saat itulah orang-orang yang melihat berkata, asyahadah, asyahadah. Oh, orang ini mati syahid, orang ini mati syahid. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi jemaah sekalian? Bala walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Sesungguhnya dia, yaitu budak ini, telah menyembunyikan selimut yang ia sembunyikan ketika perang Khaybar, ya. Jadi selimut ini dia sembunyikan, tidak dilaporkan kepada amir pemimpin perang. Maka kata Rasul, selimut inilah yang akan menjadi api yang akan membakarnya di hari kiamat, ya. Lalu ketika Nabi bersabda seperti itu, didengar oleh sahabat yang lain, semuanya tersentak. Oleh gening, jalmi teh bisa asup neraka lantaran ghanimah yang disembunyikan. Maka tiba-tiba ada seorang lelaki yang membawa satu pasang sendal, ya. Ketika itu dia membawa bisyirokin au bisyirokaini, ada 2 tali atau 1 tali sendal. Dan dia berkata, hadza syai'un kuntu asabtuhu ya Rasul, ini yang pernah aku ambil saat perang Khaybar, katanya. Aku serahkan kepadamu. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi kita jemaah sekalian, syirokun aw syirokani minnar, 1 atau 2 tali sendal ini juga akan menjadi api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, inilah balasan bagi mereka yang berkhianat. Khianat itu artinya menyalahi atau tidak menggunakan amanah yang diberikan kepadanya, menyia-nyiakan amanah yang diberikan kepadanya. Sesuatu yang harus dijaga malah dia rusak, malah dia abaikan, maka itu bagian dari pengkhianatan. Nah, kalau misalkan jemaah sekalian, ada orang berkhianat dengan mencuri atau mengambil 1 atau 2 tali sendal, bisa menyebabkan ia masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang berkhianat mengambil uang rakyat miliaran bahkan triliunan rupiah? Ya, ini tentunya hadis ini harus dibaca oleh para petinggi negara ini, gitu ya. Jangan sampai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat mereka berkhianat, yaitu mengambil uang yang bukan haknya. Tali atau 2 sendal saja kalau diambil tanpa hak, itu bisa menjadi api neraka yang membakarnya di hari kiamat. Apalagi uang triliunan rupiah, gitu. Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita menjadi orang yang amanah, ya, orang yang amanah. Nah, orang itu jamaah sekalian bisa dikenal amanah atau tidaknya kalau dia dititipi harta. Biasanya kalau dengan harta itu seseorang mudah berubah, ya, mudah berubah. Oleh karenanya, marilah kita jaga diri kita, ya, terkait dengan amanah yang Allah berikan kepada kita atau amanah yang manusia titipkan kepada kita. Jangan sampai kita mendapatkan label pengkhianat. Karena orang kalau sudah dikenal sebagai orang yang khianat, sulit sekali untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain, ya. Baik, kita lanjutkan ibu bapak yang Allah muliakan kepada bab berikutnya. Bab, apakah perbuatan yang dilakukan masa jahiliyah mendapatkan hukuman? Ya, ini saya baca terjemahnya, gitu ya. Nah, zaman jahiliyah itu maksudnya ialah zaman sebelum Islam. Orang jahiliyah kalau dari segi bahasa adalah orang yang bodoh. Tetapi bodoh dalam arti bukan tidak berilmu,
Tapi yang dimaksud dengan jahiliyah adalah orang yang sudah sampai kebenaran kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Itulah jahiliyah sebenarnya. Dan kalau kita lihat masyarakat Arab dulu, ya, ketika Islam datang, mereka tuh orang-orang yang pintar, ya. Di antara keunggulan bangsa Arab ketimbang bangsa yang lainnya ialah mereka dikenal dengan bangsa yang sangat kuat ingatannya. Sampai-sampai yang namanya syair, entah itu ratusan atau ribuan bait syair itu dihafal di dalam kepala. Sehingga kalau ada penyair dari kalangan masyarakat Arab menulis syair di sebuah buku, ya, atau kertas atau apalah istilahnya, maka itu dianggap suatu aib, dianggap suatu kekurangan atau kelemahan. Oleh karenanya masyarakat Arab itu memang mungkin gennya juga, ya, turun-temurun sampai sekarang dikenal sebagai bangsa atau masyarakat yang kuat hafalannya, kuat ingatannya. Jadi yang namanya jahiliyah itu adalah orang yang sudah sampainya kebenaran kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mengambilnya. Nah, kalau kita lihat masyarakat Arab di zaman Rasulullah, ketika mereka ada di masa jahiliyah, mereka gemar, diantaranya ialah menyembah berhala, gemar minum minuman keras, bahkan yang namanya syair pujian terhadap khamar itu sangat banyak sekali, ya. Atau yang namanya khamar itu tidak lepas dari perempuan, tidak lepas dari perzinahan, belum lagi terkait dengan hubungan sosial, hubungan kekeluargaan, banyak dirusak dengan akhlak atau moral yang tidak terpuji, ya. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana kalau ada orang di zaman jahiliyah gemar berbuat maksiat, lalu dia masuk Islam? Apakah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, jawabannya ada di hadis yang ke-75. Hadisnya ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah? Apakah kami akan dihukum dengan perbuatan yang telah kami lakukan di masa jahiliyah?" Ini sepertinya laki-laki ini sudah masuk Islam. Kemudian Nabi bersabda, "Man ahsana fil Islam lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah." Barang siapa menjadi orang yang baik ketika dia masuk Islam, maka dia tidak akan dihukum terhadap apa yang pernah dilakukannya di masa jahiliyah. Karena keislaman seseorang itu, jemaah sekalian, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Oleh karenanya mu'alaf itu adalah orang-orang yang bikin iri para ulama. Kenapa? Karena ketika dia masuk ke dalam Islam, dia sedang membuka lembaran yang baru. Ibarat hanya dia membawa kertas yang putih tanpa ada coretan atau goresan dosa, ya. Maka ketika seseorang masuk ke dalam Islam, keislamannya menjadi pemupus bagi dosa dan kesalahan sebelumnya. Waman asa'a fil Islam. Tapi barang siapa yang melakukan keburukan ketika dia masuk Islam, ukhidha bil awal wal akhir, maka dia akan mendapatkan hukuman baik ketika dia masuk Islam atau karena dosa-dosa dahulu yang pernah dilakukannya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka hadis ini menjadi pelajaran bahwasanya betapapun banyaknya dosa yang dilakukan oleh seseorang di masa jahiliyah, ketika dia masuk ke dalam Islam, maka keislamannya menghapuskan dosa yang sebelumnya. Ini bagian dari kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis riwayat yang lain membentangkan tangannya di malam hari bagi orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari bagi orang yang berbuat dosa di malam hari. Intinya Allah mah lautan hampura gitu. Sakumaha ageungna dosa jami lamun anjeunna taubat ka Allah sungguh-sungguh taubatnya, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita terkait dengan mengenang atau mengingat masa lalu, ya. Cukuplah masa lalu itu jemaah sekalian kita jadikan pelajaran. Jangan banyak terlalu diungkit atau diingat-ingat sehingga menyebabkan kita depresi. Karena ada sebagian orang jemaah sekalian, dia melakukan dosa di masa silam yang menyebabkan kehidupannya itu terpuruk, ya. Ketika dia mengingat masa lalu terus aja ya dia ingat, maka itu menyebabkan dirinya menderita di zaman sekarang tuh, ya. Padahal dia udah berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika kita bertaubat, tanamkan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, ya. Di samping kita berusaha menjauhi perbuatan dosa. Orang yang terus mengenang peristiwa masa lalu hanya akan menjadi orang ini tidak produktif dalam menjalankan kehidupan. Orang yang terus mengenang-enang masa lalu itu ibarat hanya orang yang menggergaji serbuk kayu atau menumbuk tepung, gak ada manfaatnya. Ya, oleh karenanya ketika seseorang hijrah gitu ya, atau baru bertaubat, cukuplah masa lalu sebagai pelajaran untuk bisa melangkah ke depan dengan yang lebih baik, ya. Nah, Ibu Bapak yang Allah muliakan, kita lanjutkan hadis yang ke-76 ya. Ini mengenai Islam, hijrah, dan haji yang bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hadisnya ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya nasan min ahli syirki, beberapa orang dari kalangan musyrik yang sudah banyak membunuh dan berzina, mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berkata, innalladzi taqulu wa tad'u ilaihi la hasanun aw law tukhbiruna anna lima amina kafaratun. Sungguh apa yang Anda katakan, ini orang musyrik nih, dia bilang kepada Rasul, sungguh apa yang Anda katakan dan Anda serukan adalah baik. Seandainya Anda memberitahukan kepada kami amalan yang bisa menebus dosa-dosa yang pernah kami perbuat, maka kami akan melakukannya. Ini sepertinya kaum musyrikin yang tertarik dengan ajaran Nabi, tertarik dengan dakwah Nabi yang mengatakan bahwa dosa apapun akan mendapatkan ampunan ketika mereka masuk Islam. Maka saat itulah turun ayat Al-Quran, yaitu di surah Al-Furqan ayat yang ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ini terkait dengan ibadur rahman, yaitu hamba Allah yang hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang. Di antaranya ialah mereka yang tidak meminta atau mereka yang tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah, tidak menjadikan sekutu bagi Allah, dan mereka pun tidak melakukan perbuatan yaitu dengan membunuh jiwa yang tidak berdosa yang diharamkan, illa bil haqqi, kecuali dengan hak. Karena ada kalanya membunuh itu dibolehkan, di antaranya ketika perang, atau vonis mati bagi mereka yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Ya, tentunya hal ini dilakukan oleh pemerintahan Islam, ya, bukan oleh ormas atau sekelompok orang. Atau mereka yang melakukan zina muhsan, itu mereka
yang pernah menikah atau masih dalam ikatan pernikahan, tetapi mereka berzina dan terbukti telah berzina. Entah itu pengakuan dirinya atau karena ada 4 orang saksi yang melihat secara langsung, maka hukumannya adalah mati. Pelaku zina muhsan hukumannya adalah mati. Nah, kemudian selain turun surat Al-Furqan ayat yang ke-68, Allah pun menurunkan pada peristiwa ini, yaitu surah Az-Zumar ayat yang ke-39, yang sempat kami tadi singgung ayatnya ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa dan maksiat dan memperturutkan hawa nafsu, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau ibu bapak yang pernah ngaji kitab Riyadhus Shalihin gitu ya, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Di antaranya ada orang yang membunuh 100 jiwa mendapatkan ampunan ketika dia bertaubat. Allah pun memberikan ampunan kepada seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan. Allah pun memberikan ampunan yang banyak kepada para sahabat yang dulunya pernah menyembah berhala, pernah minum khamar, pernah berzina, bahkan membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Allah telah memberikan ampunan yang banyak kepada hamba-hambanya. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada waktu untuk kita ya berleha-leha agar mendapatkan ampunan dari Allah. Selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, maka selama itu pintu taubat akan tetap terbuka. Ya, pintu taubat akan tetap terbuka. Nah, kemudian ibu bapak yang Allah muliakan, lalu kita lanjutkan ya. Ini tadi belum selesai hadisnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi. Nah, istilah ibad biasanya ditujukan kepada hamba Allah yang solih. Wahai hambaku yang melampaui batas, asrafu. Hakikatnya orang yang melakukan dosa, dia sedang melampaui batas. Jadi ibarat hanya kita punya rumah, ada pagar, itu pagar itu sebagai batas. Gak boleh ada orang asing melewati batas ini kecuali dengan seizin kita. Demikian hanya dalam kehidupan ini ada rambu-rambu, ada aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita langgar. Nah, kalau kita langgar, maka kita telah melampaui batas. Nah, kalau kita sudah melampaui batas, maka siap-siaplah akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya dalam kehidupan ini, kalau ada orang yang melanggar gitu ya, mendapatkan hukuman. Orang yang di jalan raya melakukan pelanggaran akan ditilang kan gitu. Nah, sama hanya dalam kehidupan ini, ketika hukum aturan Allah dilanggar, maka ya wajar, bagian dari keadilan Allah kalau Allah memberikan hukuman kepadanya. Akan tetapi la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah dalam ayat yang lain adalah orang yang kafir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfirudz dzunuba, mengampuni dosa semuanya. Ya, termasuk dosa syirik. Dalam artian, kalau orang syirik menyekutukan Allah selama dia masih hidup di alam dunia, selama itu pula dia akan mendapatkan ampunan.
ya akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Tapi bedanya kalau orang meninggal dalam keadaan syirik, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan sama sekali dari Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Baik ibu bapak yang Allah muliakan, mungkin itulah ya yang bisa kami sampaikan. Untuk sementara kita sampai hadis yang ke-76. Insya Allah kita akan lanjutkan hadis yang ke-77 di pertemuan berikutnya. Ya. Baik, sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari ibu bapak sekalian. Cukup? Tidak ada pertanyaan bagi yang berada di Zoom? Cukup ya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.